hati tuh capek tapi tetap aja kan kita butuh gitu. Jadi ya udahlah, terimain ini kerjaan kita, harus dinikmati gitu, apapun yang terjadi ya udah. Nah emang di sisi lain ya butuh duit gitu, bener nggak? Di sisi lain juga, tapi kan kuliah penting. Allah itu tidak suka jika antum merubah salah satu tubuh antum, pokoknya kafir antum. Hey sob, welcome back to the show. This is the biggest show. This is the great show. This is berdebat, bercengkrama dengan sahabat. Episode berapa ini, Jan? 8, 7? 7. Ayo pokoknya di episode berapapun ini, tapi ini episodenya benar-benar asik banget. Kenapa? Karena gue ditemenin sama salah satu cewek cantik, ada Kadra Nabil. Halo. Kadra Nabil, nama lengkapnya Kadra Nabil bener deh? Kadra Nabila Aradea. Kadra Nabila Aradea. Iya. Nah, sob, jadi nanti selama video ini gue bakal ngobrol sama Kadra Nabil. Pokoknya obrolannya seru banget. Kenapa? Karena Kadra Nabil ini adalah, coba jelasin, who are you? Jadi apa ya? Sebenarnya aku tuh model. Oke. Bisa dibilang model ya, Bisa model. dibilang, profesinya model gitu ya? Iya, tapi aku juga sekaligus ngerangkap kuliah juga gitu. Ngerangkap kuliah Di Unpad. Yang di Nangor. Jatinangor. Iya. Semester berapa sekarang? Semester mau kelima. Mau kelima sekarang. Iya. Oke. Nah, jadi seorang model dan seorang mahasiswi juga sekarang ada di kontennya berdebat. So, gue langsung pengen nanya aja nih. Untuk model sendiri, ya kan sekarang banyak nih, kayak ini takut salah perspektif ya. Iya. Kemarin gue tuh dapet job, kan gue salah satu voice overnya salah satu game tuh di Indonesia ya. Nah, ada lagi gue dapet job katanya untuk model syuting video bumper gitu. Tapi dia harus busananya pakai lingerie gitu. Iya. Busananya tuh. Apakah kamu model seperti itu? Tentu enggak. Oh enggak, jangan kebanyakan senyum ya, nanti banyak senyum. Manis banget anjing. Gimana? Tentu enggak, karena aku tuh meskipun aku model, tapi aku tuh lebih pilih-pilih jobnya apa gitu. Karena menurut aku emang kan ada sebagian orang yang pengen juga karena dia lebih mikirin ya yang penting uang gitu, tapi aku enggak gitu. Lebih mikirin apa kualitas diri aku sendiri. Kayak kalau misalkan aku sekarang serabutan apapun kerjaan aku ambil, ya pandangan orang juga pasti beda ya. Betul. Jadi lebih milih-milih pokoknya yang kayak misalkan yang seksi-seksi lah ya, lebih membuka tubuhnya sendiri. Aku tuh yang enggak banget lah gitu. Oh, kamu nggak kayak gitu? Iya. Emang kalau di model sendiri ada genre-genrenya nggak sih? Kan kalau musik misalkan ya, ada kayak metal, punk dan lain-lain, pop. Iya. Kalau di model itu Ada. apa aja genrenya? Lebih ke ini sih sebenarnya. Kalau model tuh fleksibel ya. Lebih kayak yang seksi gitu ya. Itu apa genrenya? Seksi model lah Seksi ya model. pokoknya. Yang satu ya yang biasa-biasa kayak model fashion. Model fashion juga kan fashion tertentu kayak yang casual, ada hijab juga gitu, ada kebaya, kan lebih banyak kebaya gitu. Kamu masuknya kemana? Kalau sekarang sih casual iya, terus lebih ke fashion show sih banyaknya. Iya, fashion show, kebaya juga iya gitu. Dari tahun berapa nih? Kan kalau berbicara model gitu ya. Kan kebanyakan tuh model tuh yang aku tahu sekarang ya. Dia ada yang pertama terjun langsung booming ya kan. Ada juga yang udah lama banget tapi istilahnya dia apa ya? Kurang naik ke permukaan gitu ya. Kalau kamu dari tahun berapa? Sebenarnya sih awal model tuh nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Karena iya, ada satu event yang pokoknya ada kerjasama, terus ada salah satu agensi model dan emang gak ada niat sih sebenarnya, karena waktu SMA tuh aku kan mulainya SMA kelas 1. Waktu SMA kelas 1 tuh aku lagi suka-sukanya paskibraka. Oh iya. Paskibraka. Di pengembar bendera? Iya, pas 17 Agustus di alun-alun. Oke. Kabupaten. Nah, bertolak belakang banget kan sama kalau misalkan sama model yang harus lenggak-lenggok di depan panggung gitu, di depan banyak orang kan itu bedanya ya luar biasa. Sedangkan paskibraka itu yang tegas banget gitu ya. Betul. Nah, kebetulan ada
agensi itu yang nawarin gitu, katanya ya udah ayo aja coba dulu aja. Nah akhirnya ya siapa yang mau gitu ya jadi model yang tolak belakang, kita harus jadi gemulai gitu, dari kita harus tegak. Jadi tegas, sebetulnya gitu. seorang Kadra ini dia nggak terlalu gemulai, maksudnya nggak terlalu feminim sebetulnya. Iya. Oh, oke, Nah, oke. Udah gitu, akhirnya masuk ya, coba-coba dulu aja nggak apa-apa, ya udah pengalaman kan ya. Betul. Pertama itu disuruh, pokoknya ikutan lomba di Tasik kalau nggak salah, di Tasik ya, pas 1 SMA itu latihan pertama. Model tuh. Iya, latihan pertama dan aku tuh nggak bisa kayak yang harus lengkak-lengkok gitu, pokoknya jadi ngadep juga kayak ngadep pas kibra, jadi jatuhnya tuh. Pas catwalknya itu. Gitu. Tapi semakin sini kok seru gitu. Akhirnya ya udahlah, coba-coba ikut lomba. Akhirnya alhamdulillah ya selalu menang gitu. Alhamdulillah itu. Setiap usaha kan ya pasti ada rewardnya sendiri. Kan. Meskipun wah kan kita baru pertama kali tapi udah ada juaranya. Nah penghargaan juga buat diri kita, nggak sia-sia kan gitu ya. Nah udah gitu jadi akhirnya terus ikut. Nah di salah satu lomba pokoknya pertama 2018an kuliah tuh. 2018an di salah satu lomba alhamdulillah juara 1. Akhirnya ada yang ngajakin lebih ke apa ya, profesional gitu, bukan modeling gitu. Kan jadi model tuh ada yang ikut lomba terus tapi dia nggak maju ke yang lebih profesionalnya, kerjaannya gitu. Ngerti. Ke kerjaannya istilahnya dia jenjang karirnya stuck gitu ya. Betul, jadi cuma ya udah ikut aja, ikut lomba yang penting dapat piala gitu. Tapi kebetulan pas aku juara di lomba itu aku diajakin, sebenarnya sih agak bingung juga ya. Pokoknya banyak perbedaan lah gitu, dari awalnya aku cuma ikut lomba bersaing sama orang, tapi kan kalau dikerja kan bener-bener profesional gitu. Betul. Kitanya gitu, kayak pas udah itu pas dicoba kesana ya seru sih, seru banget. Iya, awalnya sih emang ini ketemu orang baru harus gimana ya gitu. Ngomongnya harus gimana ya, pokoknya banyak lah pikiran yang kayak gitu. Nah terus banyak belajar juga kita gitu kan, karena di lomba tuh beda lah sama kerja gitu, beda gitu. Terus kayak awalnya nggak bisa make up sendiri, harus bisa make up sendiri. Kalau itu harus make up sendiri juga? Iya, ada beberapa yang minta make up sendiri ya. Make upnya dia kasih tema, misalkan make upnya flawless aja kayak gini. Kalau flawlessnya kumaha sih? flawlessnya gimana? Jadi nggak terlalu medok gitu si make upnya. Nggak terlalu menor gitu. Jadi kayak make up biasa aja. Natural gitu. Aja lah ya. Iya. Terus kadang lipstiknya gimana segala macam. Terus kan dalam kerja ya aku tentunya pas model tuh pastilah banyak pengalaman juga gitu. Kayak kita latihan koreo yang pusing, harus sana ada sini koreonya juga ada itu? Setiap itu ada. Jadi sebelum kita mulai pasti GR dulu kan. Nah, resik dulu pasti. Ya. Nah, GR itu dikasih koreo sama mereka dan kita harus ngapalin. Kalau nggak hafal pasti dipanggil lagi. Itu tuh salah. Balikan lagi gitu. Makanya kita harus pintar-pintarnya gimana ya, ini gimana ya biar kita ingat. Biasanya kan dicatat yang kayak gitu. Ya banyak pengalaman lah kita, kayak misalkan udah suntuk, capek, pernah kan GR waktu itu jam 2 malam dan besoknya harus kumpul lagi jam 7. Jam 1 malam kalau nggak salah. Beresnya jam 1 malam. Beres GR jam 1 malam, besoknya kumpul jam 7. Besoknya jam 7 pagi. Berarti itu kita berbicara kerjaan ya. Berarti kerjaan model itu tidak seindah itu loh. Iya. Karena sekarang kan gini, kalau gue lihat modelnya dia di Instagramnya lah ya. Dia dengan feed posting yang pakai apa ya, pakai istilahnya kostumnya yang bener-bener keren, juga cantik-cantik. Padahal aslinya tuh mengerikan gitu. Iya. Jadi meskipun kita ya udah siap gitu tuh, pakai baju yang cantik, yang bagus dari desainer yang luar biasa juga, tapi kita tetap di dalam hati kita mikir koreonya gimana, takut salah kan sama orang, takut gimana gitu. Soalnya kalau koreo tuh lebih apa ya, berpengaruh kalau misalkan kita salah satu, yang lainnya juga pasti ngaco kan ya.
Terus dari waktu juga kekuras, kayak misal ya waktu itu kan yang JR yang sampai jam 1, hati tuh capek tapi tetap aja kan kita butuh gitu. Jadi ya udahlah, terimain ini kerjaan kita, harus dinikmati gitu, apapun yang terjadi ya udah gitu. Oke, sekarang kita berbicara kerjaan model itu menjanjikan nggak sih menurut kamu nih? Menjanjikan sih. Menjanjikan. Karena apa ya? Jadi apa? Kenapa menjanjikan? Karena ya yang aku alamin gitu ya, meskipun aku ya dibilang baru enggak, tapi kerasa aja gitu. Kayak sekarang perbedaannya tuh banyak banget. Awalnya aku yang uang bulanan minta, sekarang enggak. Karena apa? Udah ketutupi dikit-dikit gitu. Karena Udah kayak itu. ya kan. Terus apa ya? Kayak daripada emang sih kantoran juga oke ya, ada gaji dan segala macam, tapi sesuai pengalaman senior yang lain ya, lebih apa ya, lebih enak ke model karena passionnya di situ ya. Gitu, passionnya di sana gitu. Jadi ya udah nikmatin aja gitu. Oke, sekarang gini, kalau berbicara menjanjikan atau enggaknya nih, sebetulnya semua profesi, apalagi yang dengan passion ya, istilahnya kan itu bisa menjanjikan, bisa juga tidak, betul nggak? Iya. Kalau untuk Kadra sendiri, untuk proses menjadi si hasil model ini tuh menjanjikan, prosesnya harus seperti apa aja sih yang dilalui? Kayak apa ya? Ya diri kita sendiri sih, lebih apa sih, ngatur diri, terus saya lebih introspeksi diri kita, apa kekurangannya, terus harus banyak lebih belajar juga gitu, karena kan emang setiap di model tuh bukan itu aja gitu, kan ada anak yang baru, regenerasi ya. Iya, kita kan harus terus kualitas kita dinaikin gitu. Oh, jadi harus lebih ke kita tuh menyadari bahwa jangan puas cukup di situ aja, tapi harus juga kita naikin istilahnya kapasitas kita dalam bermodel dan lain-lain. Iya, gitu ya. jadi harus terus belajar gitu. Explore lah gitu ya. Iya benar. Oke, kemarin malam sebelum gue tuh kan rencana tuh 2 hari kemarin ya, karena tuh Kadra kita bikin video yuk gitu ya. Nah kemarin malam tuh gue cari-cari video ini karena model-model gitu ya. Tapi yang munculnya itu malah model-model yang fail kayak gitu. Gue teh lucu-lucu gitu, kadang kayak misalkan dia lagi catwalk gitu ya, jatuh, lagi catwalk, ngeguling gitulah ya pokoknya mah. Kadra pernah nggak di posisi kayak gitu? Alhamdulillah selama ini nggak pernah ya. Tikus hewan gitu? Iya, nggak pernah. Emang banyak banget, karena kan nggak, tapi maaf nih ya dipotong, itu sekelas internasional loh. Iya. Antar negara, bukan antar kabupaten ini namanya. Antar negara gitu loh, bisa kayak gitu ya. Iya. Karena kan emang ya itu tantangannya gitu. Kayak kita kan nggak tahu nih, sekarang kita ikut kerja, kita nggak tahu desainernya siapa. Ya tahu lah desainernya siapa, maksudnya bajunya yang mana kan ditentuin kan. Itu resiko, kayak misal kita dipakein baju yang panjangnya banget gitu, sampai si kakinya ketutupan banget dan susah. Ya gimana caranya kalau biar nggak biar nggak tikus hewan gitu. Nah, jadi pinter-pinternya kita yaitu salah satu resiko sih dari kerjaan aku gitu. Dan kamu juga tidak memungkiri kalau kamu kurang fokus, kamu pasti seperti itu. Iya, bisa jadi. Kalau pengalaman terburuk ini mah ya, kan itu kalau kayak gitu termasuk terburuk atau terlucu sih kata kamu? Buruk banget. Iya. Kalau dari Kadra sendiri selama bermodel ini, pengalaman terburuknya apa nih? Tapi di atas catwalk ya? Pengalaman. Oh iya, pernah keinjek sama kan jadi kayak pakai buntut gitu ya si bajunya tuh modelnya. Ada buntutnya gitu. Iya, si buntutnya keinjek sama yang lain. Jadi agak gitu, tapi untung tapi untung langsung, jadi nggak langsung kayak gitu, jadi masih bisa ketahan sama kakinya gitu, nggak sampai jatuh. Jadi pura-pura itu teh koreografi aja gitu ya, gampang set gitu. Astagfirullahaladzim. Ya gini. Kan selama berapa tahun sih bermodel tuh? Kehitungnya berapa ya? 5 ada 6 tahunan. 6 tahunan. Selama 6 tahun kamu bermodel,
sekarang kan tadi kamu ngomongnya tuh GR sampai jam 1 gitu ya. Kan dari 6 tahun tuh kamu dari kelas 1 SMA kan mulainya. Apakah pernah nggak bentrok sama sekolah gitu maupun SMA atau sekarang kan kuliah tuh? Pernah nggak bentrok sama itu? Selalu bentrok. Iya. Dan apa yang kamu lakuin? Aku sih awalnya emang kalau lihat orang-orang tuh kayak ya udahlah mending cari duit aja. Kita kan kuliah mending ya udah nyari duit gitu. Ujung-ujungnya kan pasti nyari duit gitu. Tapi kalau aku beda karena apa ya? Aku tuh selalu milih pendidikan daripada karir gitu, daripada kerjaan. Jadi lebih kayak ya apa-apa tuh milih-milih gitu. Jadi misalkan kalau kerja akunya punya waktu kosong kebetulan gitu ya ambil, kalau misalkan enggak bentrok sama kuliah ya nggak diambil gitu. Karena menurut aku pendidikan tuh apa ya lebih penting gitu. Jadi ya udahlah mending kuliah dulu aja, mending sekolah dulu aja tamatin ya lebih fokusnya nanti gitu. Tapi di sisi lain kalau meskipun aku kuliah ya sembari kerja juga kalau ada waktu luang, kayak misal aku kuliah nih jadwalnya jam pagi misalkan sampai jam 12. Terus kebetulan ada kerjaan nih jam 4, ya udah aku ambil aja gitu. Selagi ada waktu luang ya aku ambil, tapi kalau misalkan waktunya bentrokan sama kuliah, aku nggak akan ambil gitu. Pasti. Kalau misal 100%. 100% ya. Gue pakai analogi nih. Misal gini, bentrok nih ya. Lu tuh ada kuliah jam 1 siang. Kerjaan lu juga jam 1 siang. Tapi kerjaan lu itu fee-nya sampai 1 miliar. Lu milih mana? Ya itu sih dari sampai sekarang masih mikir-mikir karena emang di sisi lain ya butuh duit gitu. Bener gak? Di sisi lain juga tapi kan kuliah penting. Ya ini ya apa ya? Gua bicaranya gitu aja. Lu 1 miliar nih, ya kan? Satu kerjaan lu milih mana? Milih masuk kuliah atau milih si 1 miliar ini? Lihat dulu kuliahnya sih. Apa kuliah itu apa maksudnya si pelajarannya sepenting apa? Ya banyak pertimbangan lah gitu. Kalau misalkan kuliahnya yang misalkan maaf ya, dosen-dosen maaf, kalau pelajarannya kurang apa sih? Ya kurang penting, bukan kurang penting sih. Intinya lebih ya, kurang excited aja gitu. Ya lebih milih kerjaan gitu. Oh ya. Ya, tapi selama ini sih belum pernah ngambil meskipun CV-nya berapa, sekian, tapi ya selama itu aja. ada bentrok sama kuliah. Iya. Lu pasti milih kuliah. Iya. Akademis sih orangnya cuy, bener-bener. Gini juga untuk orang tua nih, selama lu bermodel, apakah orang tua itu support atau tidak? Karena ada juga kan orang tua tuh yang dia benar-benar support banget nih, dari ujung kaki sampai ujung kepala dia istilahnya untuk awalnya dia modalin. Tapi ada juga orang tua yang lu ngapain kayak gini-gini gitu loh ya kan? Lu tuh apa terlahir jadi cewek ya udah aja mending di dapur bikin sambal kan, ada yang kayak gitu juga ya. Orang tua lu tuh yang kayak gimana tipenya? Sangat support sekali. Karena pertama ikut ya terjun ke dunia model tuh didorong sama orang tua, dipush sama orang tua gitu. Jadi biar kamu ngerasain kerja tuh gimana, cari duit tuh gimana, nggak susah gitu. Jadi ya udahlah ikutin aja, tahu-taunya ya nyaman gitu ya udah gitu. Oh berarti di sini rezekinya gitu. Tapi untuk sekarang juga lu pasti ada ini nggak sih pikiran untuk, waduh gue harus ngasih feedback apa nih ke nyokap gue gitu? Ya pasti ada lah pikiran kayak gitu. Semua orang juga pasti ada pengen banggain orang tua, pengen ngasilin duit sendiri, sampai misalkan cita-cita ya nih naik haji bareng gitu misal ya. Bareng dari terus di bawah ya. Iya. Dari hasil kerja kita, keringat kita, meskipun kita capek tapi ada hasilnya yang bisa bikin orang bahagia tuh seneng banget gitu. Seneng banget. Oke, kayak gini deh. Kayak dari dekatnya tanya gini Kadra, kan Kadra tadi bilang gua tuh lebih milih apa sekolah gitu ya, istilahnya pelajaran gitu ya, daripada kerjaan. Kalau melihat situasi sekarang, ini menurut pandangan dia nih ya, untuk mahasiswa maupun siswa-siswi sekarang, kita agak loncat dulu pembahasannya. Kan sekarang lagi rame tuh lulus dalam apa namanya jalur giveaway, lulus jalur giveaway. Kalau semisal lulus jalur giveaway itu tahu kan ya? Pasti tahu tanpa ujian nasional. Betul. Gitu. Kalau semisal selama
dari awal sekolah itu posisinya kayak dia tuh. Kayak Kadra posisinya, lu tuh lebih fokus daripada duit pun lu milih sekolah. Tapi pas kelulusan ternyata ada pandemi kayak gini kan gak mau juga ya. Dan pas lulus lu tuh dikatain lulus jalur giveaway. Yang lu rasain apa? Sakit hati sih. Sakit hati banget. Karena kayak misalkan sekarang lulusan giveaway bukan keinginan kita kan, karena keadaan juga lagi kayak gini, nggak mungkin lah si siswanya kenapa sih gini-gini, banyak yang ngatain kan, enak banget ya nggak ujian, nggak ngerasain disita handphone lah pas ujian gitu kan. Tapi mereka juga berjuang sebenarnya, bukan cuma di situ aja, apalagi terutama ya anak-anak SMA, lulusan SMA, mereka juga harus mikirin gimana ya kita bersaing sama anak-anak kuliah, gimana ya kita ngerasain ujian kayak SBMPTN yang kayak gitu, tapi kita harus di rumah misal gitu. Mereka juga berjuang gitu, jadi meskipun mereka giveaway, ya kata-kata orang giveaway gitu, menurut orang-orang lebih enak gitu ya, nggak ada ujian, gitu iya, tapi mereka juga ya ada perjuangannya gitu selama mereka sekolah, terus mereka juga harus mikirin kedepannya mereka harus gimana gitu. Itu sih yang pentingnya. Iya kan? Nah, gue pengen ini dong, bukan pengen sih, jadi sekarang kita kasih support lah ya buat anak-anak atau adik-adik kita nih yang dibilang lulus jalur giveaway. So, lu tuh keren sebetulnya. Iya. Dalam pandemi seperti ini lu bisa sabar dengan sabar dengan pandemi seperti ini, sabar dengan cuitan-cuitan netizen di luar sana. Pokoknya apa yang kata Dea barusan bilang, kata Kadra barusan bilang, lu tuh harus berpikir juga ke depannya seperti apa. Nah, dimulainya dari sekarang. Karena kalau sekarang lu kuat, gue yakin ke depannya lu pasti lebih kuat ya gitu. Kalau kata lu gimana? Karena sebenarnya kalau misalkan yang lulusan giveaway ini, kalian tuh harusnya lebih ngasih selamat gitu ke diri sendiri, karena di tahun itu bisa dibilang tahun emas lah, karena kita kan udah lama kan ya mendem aja di rumah. Terus mereka tuh nggak ada kayak kelulusan bareng, asik-asikan bareng sama temen-temen kan, perpisahan, mereka kan gak ngerasain gitu, tapi yang luar biasanya tetap aja gitu mereka semangat gitu, mereka semangat belajar di rumah gitu, mereka semangat mempersiapin apa kedepannya yang harus mereka persiapin gitu, nggak diem aja mereka tuh. Jadi meskipun lulusan giveaway ya tetap aja mereka tuh pada usaha gitu. Betul, keren. Dan lagi deh ya, kan gue tuh kemarin liatin, ini intermezzo dikit ya, liatin IG lu tuh, ya kan, komen-komennya tuh banyak banget ya, sampai ada yang bilang, hey cantik, kan gitu-gitu ya, model-model selebgram. Gue jujur dong pengen nanya, ketika ada orang yang ngomong, kamu cantik banget sih, gitu ya, teman kamu misalnya, terus kamu balas lagi kan, oh enggak sih, kamu kan yang lebih cantik gitu ya, jujur nggak sih? Jujur. Karena aku tuh tipe orang yang kayak bisa ada kan orang yang pengen dipuji aja, kamu tuh cantik, kamu tuh ini, tanpa dia tahu orang yang ngomongnya tuh ikhlas atau enggak gitu. Nah itu gue tuh tapi gue tuh pengen tahu itu. Iya, tapi kalau aku tuh tipe orang yang kayak kalau dipuji itu ada apa-apa dari orang yang ngomong itu, ngerti gak? Oh iya ngerti. Jadi kayak kamu cantik, padahal dia tuh ada apa-apa. Jadi kamu cantik, jangan minjem gocap dong. Jadi nggak semua orang, emang ada sebagian lah yang ikhlas, tapi ada sebagian orang yang ada apa-apanya. Jadi aku tuh lebih lebih takut kalau misalkan banyak orang yang puji, padahal jadi takut ada impactnya kayak gimana ke aku ke depannya gitu. Kalau misalkan kayak gini, aku banyak yang puji nih, ya aku nikmat aja gitu, enak, seneng gitu, tapi nggak terlalu wah aku tuh gini sampai aku mikirin gimana enggak, tapi karena aku tuh mikirin kedepannya takut suatu saat aku dijudge, dibully. Nah sakitnya kan lebih lah gitu, karena aku lebih nyaman karena nyamannya dipuji itu gitu. Jadi aku nggak mau, karena kalau misalkan ada yang puji alhamdulillah, kalau yang enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau berbicara bully, pernah nggak kamu dapat bullying? Pernah. Kamu aing jadi gelisnya dibully. Terus pernah. Bully fisik lah, bully. Oke, dari kita satu-satu ya. Fisik barusan lu ngomongin. Iya. Gimana konteks bullying fisiknya kayak gimana? Secara langsung. Contohnya gimana? Dia ngomong gimana? Kayak harusnya kamu tuh
gini-gini deh, muka kamu tuh harus di ini gitu. Di ini Ngerti gimana? nggak? Gue pengen ditanya. Kayak ya udahlah belak-belakan aja ya. Belak-belakan. Bagusnya ini emang ya jujur pipi aku tuh kayak agak ke bawah tembem gitu. Jadi kalau misalkan di foto atau apa, mungkin menurut mereka ya nggak cocok, ya nggak tahu lah ya. Taunya mereka kayak, ih pipi kamu tuh sebenarnya mending tarik benang aja deh. Tarik Terus benang kumaha diobras. adalah kayak jadi tarik benang biar tirus gitu si pipinya tuh keangkat ke atas. Ditanam sama benang. Terus Nggak ada emang kayak gitu? ada, Oh. ada. Terus hidung kamu tuh mending di filler deh, tau kan filler? Enggak. Biar agak mancung gitu ke atas, naik ke atas. Caranya gimana di filler teh? Disuntikin. Oh, disuntikin. Di filler kayaknya lebih bagus deh gini-gini. Tapi emang sih sakit hati ya, pasti sakit hati ya. Terus belak-belakan juga, tapi aku lebih mikir ya udahlah ambil manfaatnya aja. Karena kalau misalkan orang yang ngebully kita ladenin, ya itu maunya dia gitu, ngerti gak? Jadi ya terus ada pembahasan lagi. Dia tuh semakin puas kalau misalkan kita diem, ya udah sampai dia malu, sampai dia ngerasa oh iya aku salah. Ya itulah. Tapi lu biarin gitu ya? Ya biarin aja. Kalau gua langsung ngomong juga, Allah itu tidak suka jika antum merubah salah satu tubuh antum pokoknya. Iya. Kafir antum. Enggak sih gua enggak expect juga ya. Sampai ada yang bilang gitu sama lu gitu. Tapi yang lebih gua salutnya lu bisa lebih sabar, lebih ikhlas gitu ya. Pokoknya ya apapun yang lu dapetin dari bullying itu, semoga terus jadi motivasi lu. Iya. Emang sih yang kerasa banget tuh awalnya kan gak pede ya. Dari TK tuh paling tinggi, SD paling tinggi, sampai kuliah. Jadi kayak orang tuh kayak ngelihatnya tuh ih gini, ih kamu tuh gini, kayak lebih apa ya? Lebih nyorotin diri aku karena tinggi misalkan. Ih kamu tuh tinggi banget ya kayak jerapah. Itu mah udah biasa ya, nggak apa-apa lah, nggak dianggap nggak apa-apa gitu. Meskipun lu lucu atau apa, di sisi lain jadi aku yang nggak pede gitu. Jadi ya udah sih, ih gak mau sama kamu kamu mah tinggi gitu, kayak gitu. Tapi aku tuh lebih mikir jadi nggak pede sampai pas SD paling sering kan dikatain kayak gitu. Jerapah gitu. Sampai aku jalan kayak gini. Jadi pengen gitu. sepantas sama yang lain gitu. Padahal kamu bisa gini loh, misalkan sekelas ya, sekelas semua serempak nih, hei jerapah gitu kan, lu paling tinggi sendiri, lu balas aja, apa lu berang-berang? Para orang terus gimana? Nah, lu sampai bongkok gitu? Iya, sampai bongkok, sampai dibongkok-bongkokin kalau jalan kemana-mana. Kalau duduk juga gini aja, karena nggak pede, mereka, gitu ya. Nggak pede. Tapi pas sekarang dirasain, ya ada manfaatnya juga tinggi gitu. Oh iya dong. Jadi apa ya, lebih ngubah kayak dari kerjaan ke kerjaan, jadi nge-push aku buat misalkan ya udah jadi model, karena kamu tinggi tuh dikasih sama Allah tuh harus disyukuri gitu. Iya. Kayak misalkan ih kamu tinggi gini, jadi emang sih minder iya, karena omongan orang lain lah yang bikin gak enak gitu. Tapi sekarang aku rasain benar-benar gitu, oh ini ya manfaatnya, oh ini ya udah syukurin aja jadi diri sendiri gitu. Karena kan kebanyakan orang kalau misalkan ya itu tadi, dia tuh pengen lebih perfect, lebih apa sih, dilihat sama orang tuh gimana gitu. Jadi dia instan gitu. Dia tuh jadi misalkan ngerombak atau apa ya nggak bersyukur gitu kan, salah juga gitu. Bener ya, kan banyak juga nih ya yang kayak gue tidak menyalahkan sih ya, maksudnya tidak menyalahkan orang-orang yang kayak lu barusan bilang merombak kayak gitu ya, kayak yang operasi plastik misalkan, ataupun apapun gitu ya. Tapi yang penting kalau semisal itu lu mikir terbaik buat lu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada juga setelah itu perubahan di diri lu malah makin bikin stigma orang lebih negatif sama lu, ya terimain. Iya, gitu kan ya. Resikonya kan kayak gitu. Nah terus kadang juga gini, aku kemarin lihat nih Kadra pas proses mau ikutan Putri Indonesia. Itu gimana dong? Kan gue excited banget nih ya, tiap ada Putri Indonesia, seenggaknya mau yang juaranya siapa gue nggak tahu, mau kayak gimana pun gue nggak tahu, tapi seenggaknya gue ngikutin loh ya. Karena kan Putri Indonesia itu adalah salah satu acara di mana wanita-wanita cantik di Indonesia dikumpulkan kan gitu ya. Nah kalau untuk prosesnya sendiri untuk Kadra itu kayak gimana? Sebenarnya tuh yang kemarin tahun 2019 ikutannya ya, tuh. 2019 tuh
awalnya bukan nggak ada niatan ya, belum bener-bener siap gitu. Tapi ada orang yang nge-push, nyemangatin gitu. Ya udah, kenapa sih, apa salahnya kamu nggak ikut dulu gitu? Apa salahnya sih kamu nyoba? Jadi nggak apa-apa nyoba berapa kali, yang penting nanti hasilnya kamu yang rasain sendiri gitu. Terus udah gitu Hamin satu baru nyiapin formulir yang kayak itu. Sempat telat juga kan karena dipaketin kan ke Jakarta. Sempat telat tapi udah komunikasi, udah nggak apa-apa, kirim aja gitu. Mereka yang ngasih peluang gitu, alhamdulillahnya juga. Udah gitu daftar, persiapan yang bener-bener kurang lah, bisa dibilang kurang ya, bener-bener kurang dari yang lain. Karena semuanya gitu. Dari Hamin 1 dipersiapinnya. Iya. Terus udah gitu alhamdulillah dipanggil ke Jakarta. Ikut audisi. Yang gak tahu apa-apa, ya udah aku ikutin aja gitu. Sekarang interview ya, interview apa ya? Jadi ya gitulah, karena kesiapannya belum matang gitu. Tapi ya udahlah ikutin, alhamdulillah masuk. Terus masuk itu dengan tidak ada kesiapan tuh. Iya. Audisi kedua di Jakarta juga masuk juga. Audisi kedua tuh ya? Iya, audisi ketiga di Jakarta. Jakarta juga. Audisi ketiga ya lumayan juga ya, deg-degan ya. Itu tuh nggak masuk. Ya audisi terakhir itu. Oh, audisi. Jadi ada 3 tahap audisi tuh. Iya. Yang 3 tuh terakhir. Menuju finalis finalis ya. Itu nggak masuk karena. Kenapa? Ya gitulah. Gitulah, kenapa sih, kan harus ada nilai yang kurang atau kan misalkan gitu ya audisi ya. Ada apa gitu loh. Emang dari audisi 1, 2, 3 itu apa aja sih dalamnya? Audisi pertama tuh kayak postur tubuh berat badan, tinggi badan, itu udah penting banget ya. Terus penilaian kayak adalah penilaian tertentu dari si jurinya gitu. Kayak misalkan pokoknya detail lah pokoknya. Ada klasifikasi apa sih namanya? Itu ya klasifikasinya. Iya. Terutama pas yang pertama tuh tubuh yang dilihat gitu. Kayak misalkan ideal nggak gitu. Itu kayak, yang pertama tuh. Gitu. Terus yang sama interview ya pokoknya ngobrol-ngobrol dikit sama mereka gitu, pengalaman kita dan segala macam. Terus yang kedua tuh tubuh iya, interview juga iya. Interview kayak lebih ke kita kan harus bikin disebutnya tuh pokoknya harus bikin sejauh mana sih tingkat sosial kita, sejauh mana sih ya gitulah, kegiatan-kegiatan yang gitu, advokasi ya, advokasi. Nah itu wawancara kayak gitu, advokasi sejauh mana kita bikin advokasi, sejauh mana kita ngelakuin, tapi harus benar-benar realnya juga gitu. Terus gua tiap pagi CFD kok woro-woro kok di CFD gitu. Iya. Terus ada pertanyaan-pertanyaan tertentu lah yang nggak bisa disebutin gitu. Dan akhirnya di yang tahap ketiga itu lu belum ada rezekinya di situ ya? Iya betul. Di Pantohir itu. Di Pantohir itu. Tapi untuk next audisi Putri Indonesia, lu mau ikut lagi? Ya pastilah. Pasti ikut lagi ya. Pokoknya mah kapanpun itu, dimanapun itu, gue berdoa biar lu bisa capai mimpi lu. Okay? Amin. Ya, dan ada yang terakhir nih, gue tuh paling gak ngerti ya, model-model kan gelis kabehnya rata-ratanya cantik semua gitu ya model-model tuh. Gue tuh paling pengen taunya itu sebetulnya kriteria cowok yang mereka pengenin tuh kayak gimana sih? Beda-beda sih. Oh, beda-beda. Oke, dari Dea aja, dari Kadra aja misalnya. Apakah harus yang bener-bener ganteng juga gitu, atau casual juga, atau banyak duit gitu loh? Iya, sebenarnya nggak ada kriteria yang kayak lebih spesifik gitu. Dia tuh harus ini enggak, karena kan setiap cowok tuh manusia ya. Kayak banyak kepengenan kayak ini kurang ini, dia mah kurang ini. Padahal kan sama-sama manusia banyak kekurangannya gitu. Nah, kalau aku tuh nggak ada tipe-tipe yang kayak lebih spesifik, tapi yang penting ya soleh. Oh iya. Baik, terus dekat sama keluarga gitu aja. Itu aja udah. Oke, ternyata sesimpel itu ya pernyataan si model ya. Kalau misalkan nih, gue seperti itu, ini bukan ke lu ya katanya. Gue seperti itu juga, bisa dapetin gak model yang lain? Tapi bukan buat jadi pacar. Buat istri kedua.
Bisa nggak kayak gitu? Mohon maaf kalau itu nggak bisa ya. Oke nih, makasih banget ya dari Iya. tadi kita udah ngobrol sana sini panjang lebar Kadra, dan semoga juga setelah di video ini semoga ada juga nih kayak misalkan agensi-agensi juga yang lihat video ini Iya, gitu loh, betul. yang minat untuk jadiin dia sebagai talentnya ya kan, atau misalkan juga jadi batu loncatan dia untuk mendapatkan pintu rezeki selanjutnya. Iya, amin. Kayak gitu. Nah gue pengen dong terakhir nih Heeh, masukan buat Dea, heeh. buat sobat Gladitia di sini yang sekarang lagi krisis mungkin ya. Bukan mungkin sih, emang pasti lagi krisis. Iya, termasuk aku. Termasuk sama juga kan ya. Keuangan atau dan lain-lain juga gara-gara si fucking COVID ini ya. Gue minta dong dari seorang model ini, dari seorang Kadra, what should I do? Apa yang harus kita lakuin? Apa yang harus kita jalanin? Sebenarnya sih karena keadaan kayak gini ya jangan haraplah kalian bisa leha-leha, jangan ambil misalkan ya aku kan libur, aku kan ini, enggak, bukan kayak gitu. Tapi ini tuh peluang buat kita gimana caranya kita bisa bertahanin hidup gitu. Maksudnya bertahanan hidup tuh bukan kayak bertahan hidup gimana, bukan secara itunya, tapi pinter-pinternya kita apa sih gitu. Kayak misalkan cari peluang nih sekarang, bisnis apa ya yang Jual ini? salad buah, jual mentai. Iya, sekalian promosi kan. Nah, bisa juga gitu. Jadi jangan cuma diem aja, cuma gak mikir, gak belajar gitu. Padahal di sini tuh banyak kesempatan karena kita di rumah aja, banyak waktu luangnya gitu daripada kita sekolah kan ke sedikit-sedikit waktu gitu. Banyak waktu buat belajar lah gitu. Kayak misalkan sesuai hobinya bisa, sesuai kayak misalkan hobinya bisnis, ya udah mending bisnis aja gitu. Kayak atau hobinya yang lain tapi dibisniskan gitu ya. Bisa kan gitu. Banyaklah peluang di sini, gimana caranya kita bisa ngasilin, jangan diem aja gitu. Siap, makasih banget pokoknya buat sobat Gladitia juga yang masih penasaran nih, sebetulnya tuh Kadra ini seperti apa sih gitu loh ya kesehariannya, atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain buat Kadra, bisa langsung kalian DM aja langsung Doi atau di kolom komentar yang manapun di Instagramnya. Nanti gue masukin link Instagramnya di deskripsi ya, boleh ya? Betul, boleh. Biar banyak yang follow juga cuy. Kayak gitu, makasih Iya. banget nih. Gini nih, sebelum penutupan. Oh apa? Gini. Sebelum penutupan aku pengen ngasih kata-kata. Oh iya boleh. Pengen ngasih kata-kata nih buat teman-teman. Apalagi terutama ya orang-orang yang lagi berusaha ngegali jadi dirinya sendiri. Terus dia ngegali buat kedepannya kayak gimana, kerjaannya kayak gimana. Banyak bulian lah segala macam. Pokoknya setiap pekerjaan tuh nggak ada yang gampang. Setiap pekerjaan tuh pasti ada rintangannya. Cari duit atau ngasilin duitnya nggak ada yang enak gitu. Meskipun kayak misalkan aku hasil kerja aku tuh dapat duit hasil bulian orang lah, segala macam gitu. Jadi menurut aku kalian jangan ngerasa kalau misalkan kalian dipuji jangan terbang. Siap. Terus Siap. iya, jangan terlalu terbang gitu, karena lebih mikirin ya itu tadi kan impactnya kayak gimana. Terus kalau misalkan kalian dibully juga jangan sampai tumbang kayak ya udahlah aku mah udah dibully sama orang, mending nggak usah lah, mending berhenti aja gitu, nggak usah, tapi harus lebih bangkit lagi, semangat. Quotes dari Dea adalah Iya. kalau dipuji jangan terbang, kalau dibully Jangan tumbang. Contoh Iya. siapa? KKI. Oke. Oh iya betul. Intinya sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih banget Kadra. Iya, makasih. Kita sekarang mau lanjut ngopi dulu ya. Jangan ganggu. Bye bye.